Kumpulan soal latihan asisten Ombudsman 2024. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Soal latihan 3. 1. Dalam proses penugasan laporan, Ombudsman melakukan penugasan kepada A. Keasistenan yang membidangi fungsi penerimaan, B. Keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan, C. Perwakilan, D. Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi, E. Anggota Ombudsman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 1, penugasan laporan dilakukan oleh Ombudsman kepada perwakilan. 2. Penyerahan laporan dari keasistenan yang membidangi fungsi penerimaan dan verifikasi laporan dilakukan kepada A. Keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan sesuai lingkup sektor, B. Perwakilan, C. Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi, D. Anggota Ombudsman, E. Ketua Ombudsman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 17 ayat 2, huruf A menyatakan bahwa penyerahan laporan dilakukan oleh keasistenan yang membidangi fungsi penerimaan dan verifikasi laporan kepada keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan sesuai dengan lingkup sektor. 3. Verifikasi laporan dinyatakan selesai dalam hal A. Laporan telah ditugaskan kepada perwakilan, B. Laporan bukan wewenang Ombudsman, C. Laporan dicabut oleh pelapor, D. Pelapor telah memperoleh penjelasan dari terlapor, E. Tidak memenuhi syarat formil. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 18 ayat 1, menyebutkan bahwa salah satu kondisi verifikasi dinyatakan selesai adalah ketika laporan bukan wewenang Ombudsman. 4. Pemberitahuan dimulainya pemeriksaan kepada pelapor atau kuasa pelapor dilakukan oleh A. Keasistenan yang membidangi fungsi penerimaan, B. Keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan laporan, C. Perwakilan, D. Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi, E. Anggota Ombudsman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 19 ayat 1, menyatakan bahwa keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan laporan menyampaikan pemberitahuan dimulainya pemeriksaan kepada pelapor atau kuasa pelapor. 5. Berapa kali minimal Ombudsman menyampaikan pemberitahuan perkembangan laporan kepada pelapor atau kuasa pelapor? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 20 menyatakan bahwa Ombudsman menyampaikan pemberitahuan perkembangan laporan kepada pelapor atau kuasa pelapor paling sedikit 2 kali. 6. Laporan hasil pemeriksaan dokumen memuat A. Kronologi laporan, B. Substansi laporan, C. Dugaan maladministrasi, D. Kesimpulan sementara, E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 21 ayat 4, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan dokumen memuat semua elemen yang disebutkan dalam pilihan jawaban. 7. Proses pemeriksaan substantif dimulai dari A. Penerimaan laporan, B. Verifikasi laporan, C. Penugasan atau penyerahan laporan, D. Penyusunan LHP, E. Resolusi laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 22 ayat 1, menyatakan bahwa proses pemeriksaan substantif dimulai dari penugasan atau penyerahan laporan. 8. Asisten Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi yang berdampak luas dan sistemik. Tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Menghentikan pemeriksaan,
B. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. C. Menerbitkan rekomendasi. D. Melakukan mediasi. E. Menutup laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 41 ayat 1, menyatakan bahwa jika ditemukan dugaan maladministrasi yang berdampak luas dan sistemik, keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan laporan dapat menindaklanjuti melalui investigasi atas prakarsa sendiri. 9. Dalam hal diperlukan klarifikasi secara cepat, Ombudsman dapat melakukan A. Pemanggilan terlapor. B. Pemeriksaan lapangan. C. Klarifikasi lisan dengan datang langsung. D. Mediasi. E. Konsiliasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa dalam hal diperlukan klarifikasi secara cepat, Ombudsman dapat melakukan klarifikasi secara lisan dengan datang langsung kepada terlapor atau atasan terlapor. 10. Jika terlapor tidak memberikan jawaban klarifikasi, tindakan yang dapat dilakukan Ombudsman adalah A. Menutup laporan. B. Menerbitkan rekomendasi. C. Melakukan pemanggilan. D. Melakukan mediasi. E. Menghentikan pemeriksaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 29 ayat 2, menyatakan bahwa jika terlapor tidak menggunakan hak jawab, keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan laporan dapat melakukan pemanggilan. 11. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal A. Terlapor tidak memberikan klarifikasi. B. Pelapor mencabut laporan. C. Diperlukan pembuktian secara visual. D. Laporan tidak memenuhi syarat formil. E. Telah dilakukan mediasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal permasalahan yang dilaporkan memerlukan pembuktian secara visual. Audio Jungle.